No, is not in her. She's a Nah, kapan terakhir upacara? Terakhir ada upacara di SMA. Iya. SMA. Enggak. Enggak, kan lu 20 tahun yang lalu. Oh, bukan masih 2 tahun lalu gua upacara. Serius? Gabung sama RW. Oh iya benar. Gabung sama RW. Iya benar. Soalnya masih ada kerabat aku jadi RT-nya. Iya. Ada Romo Tony katanya ada Romo Tony. Iya benar. Lalu upacara RW. Itu gua baru pindah. Oh. Sekarang Iya. lapor sama RW. Itu pernah upacara paling gak enak tuh SMP. Oh, kenapa? Gua jadi ketua kelas kan. Wah. Biasanya salah satu bagian upacara kan pemimpin pasukan melapor atau kepada Iya. Iya, komandan upacara ya. Betul. Di depan. Tahu ke komandan upacaranya siapa? Siapa? Adik gue sendiri. Pada masa gue suruh kata balik. Itu paling gak enak. Males dong. Dan gue diketawain tuh seharian diketawain gue. Oh gitu. Balik lagi soal kebebasan. Ketika sudah mulai menjadi seorang romo, sudah ditabiskan, masih ada nggak sih kata-kata bebas itu dalam kamus seorang romo? Ya, orang kan mandang, wah romo, apalagi wah kepala paroki. Kayaknya tuh mau berbuat jalan yang agak miring sedikit, ya tersalah lagi. Takut ya? Ntar di komen plus 62 lagi. Netizen dong. Iya. Masih sih bebas. Gue nggak merasa tertekan gitu ya. Artinya menjalani sesuatu karena takut ini, takut itu. Ya mungkin takutnya lebih pada supaya nggak melanggar pedoman yang sudah ada, misalnya pedoman rumah tangga paroki, pedoman kehidupan. Tapi takutnya bukan takut blind faith itu ya. Nggak ada ya? Gue ngalamin merasa nggak bebas itu waktu seminari benar-benar nggak bebas. Nah ini apa tuh? Akhirnya gue cabut. Cabut tuh apa? Cabut itu akhirnya keluar dari asrama. Oh, Lompat pagar. wah, Dan itu untuk pertama kalinya gue lompat pagar dan ketahuan. Dan sejak itu gue nggak pernah lompat pagar lagi. jadi ketika mau lompat ketahuan. Lompat pagar ketahuan. Tahu nggak gue udah habis misa Kamu sendiri? rame-rame itu sekelompok dari paroki gue paroki Keradi dulu. Oh. Nggak cabut sumber-sumber itu gue saking baiknya. Itu saking baiknya apa Saking saking nggak ada yang takutnya. ngajak mau? Oh. Saking takut. Kirain kan Dan gue nggak punya pengen tapi kemampuan. nggak ada yang ngajak. Gak punya kemampuan untuk lompat-lompat kayak gitu karena dari kecil gak pernah lompat-lompat yang kayak gitu-gitu lah. Oh, Iya. oke. Iya, bokap gue kan guru. Iya betul. Jadi didikannya kan Didikan pasti itu. didikannya kuat di pendidikan yang mau jadi kayak gitu-gitu nggak bisa dilakukan. Terus akhirnya cabut nih. Mulai ada jiwa pemberontak ya di sana Ada ya. nyoba kan, sekali bandel coba lompat tuh satu. Adik gue ikut gue waktu itu sebenarnya sama adik gue. Wah, Adik gue lompat. Tapi ada Romo nggak jadi Romo ya sekarang? Adik gue enggak. Nah itu karena cabutnya berhasil. Nah gue ada set, belakang ada suara. Itu ngapain di sana? Ternyata suster dari belakang gue. iya. Lalu panggil teman-temannya. Iya. Gak ada suster, saya cuma sendirian. Bohong, itu ada teman kami yang di sana lihat. Oh gitu. Wah, Akhirnya Itu tau gak yang keluar dari mulut gue apa? Suster, saya mau jemur sendal di atas. Itu paling gak mungkin. Pagernya di mana, gue jemur sandal di mana. Nah, berarti kok kalau itu kan waktu merdekanya, tanda kutip merdekanya anak-anak Iya, ya kan. iya. Sekarang kalau misalnya udah jadi Romo ini ada merasa kemerdekaan yang terrampas ya? Bahkan kan bukan soal apa batasan kan Iya, iya. Bebas saya mau melakukan sesuatu, bebas saya mau menjalankan sesuatu dengan happy, itu juga bagian dari kebebasan kan? Iya, Iya kan? betul. Iya. Kita bisa ngomong kayak gitu karena tuh kita tadi tuh sempat bilang bahwa kita mau lihat Romo dari sisi yang manusia, dalam artian memang ada rahmat tahbisan yang mereka sudah dapatkan, Ya. tapi terlepas dari semua itu kan ada dari sisi manusianya. Nah ini pas banget nih, jadi mungkin dari kita umat, dari masyarakat itu gak bisa membedakan nih pada saat Romo memakai jubah dengan Romo tidak memakai jubah tuh sama gitu. Karena saya pribadi saya bisa membedakan ketika
Romo sudah menjadi tugas. Emang selamanya Romo tetap Iya. memanggil Romo Iya. masih. Cuman ketika itu di luar semua kita berteman. Ya, karena ada beberapa orang kan yang nggak bisa bedain kan nih, kayak misalnya kalau maunya sama Romo A, atau misalnya sama Romo B, atau misalnya sama Romo C. Kalau sama Romo A, kalau bukan sama Romo A nggak mau bisa. Ada loh banyak yang kayak gitu. Apalagi dengan kemudahan zaman sekarang yang tinggal ngeklik pindah Betul, YouTube aja, betul. pindah YouTube aja itu juga banyak. Banget. Nah, mau berarti kemerdekaannya nggak Balik ada lagi, yang terbatas balik ya? lagi, Nggak ada balik balik lagi. lagi. Nggak ada yang terbatas ya, Mam? nggak ada yang nggak ada yang terbatas daripada tadi ya, dua hal kan ya, kebebasan bahwa lo enjoy dengan apa yang karena kan orang kalau udah jadi pastor itu udah kayak pasukan TNI gitu ya. Iya. Siap di mana iya aja, kan? kapan aja gitu. Kalau ya kasih tugas ya nggak nawar-nawar, mencoba nggak menawar-nawar atau nggak minta tolong dipertimbangkan lagi. Ya memang kecuali memang ada hal khusus penyakit, usia itu misalnya ya. Itu itu berarti contoh pernah ada ya? itu dimungkinkan kan sebagai bahan masukan. Tapi kalau ya saya kan termasuk yang generasi awal imam-imam usia awal nih. Nah, Romo berapa tahun ya? Belum ada 10 tahun. Udah ini belum sih? Udah Belum. ulang tahun tadi sih Mam? Belum. Tanggal berapa sih? Bulan ini punya. Ya, ayo tanggal. Pokoknya biasa guys, tadi Apa bulan Imam itu pasti tanggal Agustus. Dapat tadi ya? 18. Nah, ini kita kasih hadiah nih. Wey. Jadi, berapakah tanggal tahbisan imamat Romo Sony dan keberapakah tahun ini Romo Sony merayakan imamat? Betul. Coba di komen di bawah. Ya. Kita akan random pick Iya, gitu. betul. Untuk yang menang jangan lupa ada sepeda lipat. Wey. Serius. Ada banyak deh. Banyak, gadget banyak, lainnya, banyak. handphone, udah kita siapin pokoknya. Betul. Jadi Ya. tolong komen di bawah. Ya. Yeay. Gua kan pernah dengar kan pasti ada peraturan di Keuskupan Agung Jakarta sendiri untuk para Romo. Ya kita sih nggak tahu maksudnya Ya, peraturan apa sebagaimana. Ya. Cuman pengen taunya di dalam semua peraturan ini apakah ada yang dalam artian bertentangan dengan hati atau apa gitu, atau mungkin ya pas baca atau mungkin pas dikasih tahu kok rasanya agak kurang bebas ya gitu. Apa ya? Oh iya, mungkin ini ya soal berpergian ya dulu. Romo-romo itu kalau berpergian ke luar negeri misalnya itu harus lapor ke Bapak Uskup. Oh gitu, jadi harus minta bukan lapor, minta izin. Oh gitu. Jadi boleh nggak Jadi boleh? yang selama ini semua Itu minta izin, tetap minta izin ke luar negeri untuk urusan apapun dia itu minta izin ke Bapak Uskup gitu ya. Tapi akhirnya ngelihat juga. Ngelihat bahwa imam kan aset ya. Imam aset ya. Betul. Kayak saya nih termasuk aset lama untuk jadi pastor 11 tahun saya. Prosesnya panjang Iya. ya. Jadi kalau ada apa-apa Keuskupan juga bertanggung jawab ya. Okay. Kalau saya keluar pergi tanpa lapor berarti kan kalau dalam kemiliteran itu istilahnya desersi ya. Oh iya. Desersi ya. Berarti saya juga harus ada siap dengan konsekuensi. Kalau ada apa-apa di jalan, ada sesuatu hal, Keuskupan nggak mau bertanggung jawab karena dia desersi. Gitu mungkin bayangannya Dilihat seperti dari itu ya. sisi itunya seperti Lebih baik saya memberitahu sehingga kalau ada apa-apa, saya juga aman. Oh iya. Kalau dilihat sebagai rules, peraturan sebagai peraturan, ya nggak nyaman. Dikit-dikit harus apa, Tapi kalau melihat ada apa di baliknya itu sebenarnya membuat kita terlindungi loh dalam banyak hal. Betul. Nggak perlu membuat surat. Lebih diutamakan ngomong langsung, ngadep, bicara. Itu kan juga itu juga upaya supaya romonya juga mau ngobrol sama Bapak Uskupnya kan. Ada yang nggak mau. Dengan pimpinan. Ada yang nggak mau gitu maksudnya. Menjadi hubungan antara Aku cuma pastor penasaran. dengan pimpinan dia. Iya, betul. Ya. Tapi pernah ditolak kalau mau pergi gitu nggak? Nah, Atau ada masalahnya pengalaman? saya jarang Enggak. Minta dia aja. Tolong. Kalau udah keseringan kemungkinan juga akan ditegur kan, akan tahu ya. Tahun ini udah, tahun depan Karena kan mungkin ada beberapa pernah ada romo-romo yang kena bukan
tegurnya pun juga bukan dimarahin dalam konteks dimarahin, hanya diingatkan bahwa Romo gitu. Terus kan juga umat melihatnya bukan, mungkin bagi sebagian umat ya Romo pergi luar negeri ya biasa lah ya. Tapi bagi kelompok, ada bagian umat yang lain kan akan melihat, wih Romonya keluar negeri ya, sedangkan kita aja susah ya. Jadi jadi Romo itu enak, dia bisa keluar negeri, makanya jadi Romo. Ini lebih kan kita jangan sampai hidup kita itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah, itu setuju. Beda. Hanya kelihatannya hanya pergi, tapi orang akan lihat ke belakang. Iya. Penegasan tadi yang juga yang sekarang itu kan makin terasa dalam ketika dunia digital kayak gini, kita semakin diperhatikan loh. Orang tuh semakin memperhatikan khotbah misalnya. Oke. Iya kan? Khotbah saya pernah salah mengucapkan, ini yang belum lama. belum lama tentang Jumat pertama, misalnya Jumat pertama ya. Kan saya juga membuat pengumuman jadwal paroki ya. Saya pimpin misa hari itu, kalau nggak salah itu hari Selasa atau hari Rabu gitu. Karena saya baru membuat pengumuman Jumat pertama. Oke, kan bangun tidur misalnya pagi ya. Habis misa dengan santainya saya ngomong, besok Jumat pertama kita misa, tidak ada misa pagi, misa sore. Gitu. Oke, bagi saya kan ternyata dengan presiden Romo besok itu baru hari Kamis atau Rabu. Wah, gitu. Tapi lagi kan cowok ya nggak mau salah. Maaf, tolong diperhatikan. Besok itu saya orang Jawa, jadi konteksnya itu besoknya itu besok. Ya maksudnya, masa nggak boleh Romo salah? Iya benar. Ya kan? Karena apa yang saya pelajari adalah Anda ketika sudah tidak berdosa, berarti Anda mati atau meninggal. Iya kan? Iya. Ya selama masih ada di dunia ini, bahkan mungkin yang namanya bahkan sebagai Romo sendiri pasti ada. Kita bersyukur bahwa ada yang memperhatikan kita, itu positif, memberi masukan ya. Tapi kalau terus-menerus memberi mengkritik ya itu kan bisa jadi jatuhnya pada cari-cari kesalahan misalnya. Betul. Bisa jadi kan seperti itu Betul. ya. Semuanya harus dilakukan dalam ekstrim yang seimbang. Atau mungkin ketika memberikan kritik-kritik jangan lupa juga untuk memberikan solusinya loh. Itu setuju. Nah itu kan juga sisi lain dari kebebasan kan itu. Betul. Iya. Mau dikritik itu orang yang nggak mau dikritik berarti dia dengan dirinya sendiri juga belum bebas. Betul. Dia nggak mau terima masukan orang lain misalnya. Iya. Itu kan ini bentuk kebebasan. Gila. Wah. Apa ya? Dapat. Nah, satu lagi nih Mo, satu lagi. Aku jadi penasaran nih. Silakan. Mana yang lebih mudah Mo melihat dunia ini secara offline atau secara online? Mana yang lebih bebas? Melihat dunia secara online atau offline. Kalau melihat saya lebih sebenarnya ya kalau dari sisi saya gereja yang benar kan gereja yang hidup yang berarti ada perjumpaan, ada interaksi. Yes. Nah, itu kan gereja. Itu yang kalau melihat dari kisah para rasul, dari merujuk pada Jumat Perdana kan karena ada interaksi, ada perjumpaan. Dalam perjumpaan kan nggak hanya sekedar saya tahu kamu, saya tahu dia, tapi dalam perjumpaan kan saya bisa merasakan aura ya. Iya. Aura kehangatan, ekspresi itu bisa kelihatan. Lalu kalau lagi marah ya marahnya marah. Saya bisa merasakan dia sedang marah, bahkan hanya diam saja pun saya tahu bahwa dia lagi marah. Iya. Itu marah dan nggak bisa bersembunyi dengan dalam perjumpaan kita nggak bisa bersembunyi. Saya pernah ngobrol di sebuah wilayah gini. Dulu waktu zamannya offline banyak yang berkelit itu nggak bisa rosario karena nggak punya waktu, karena meninggalkan cucu, karena harus meninggalkan mati. Nah sekarang saat online banyak ada juga yang mengatakan memang kuota itu juga jadi salah satu keterbatasan bagi aku ibadah di berbagai macam tempat itu bisa dimaklumi. Tapi ada juga yang mengatakan nggak mau nggak bisa, saya nggak ngerti alatnya, nggak ngerti teknologinya ya. Oke. Jadi kayak ada masalah baru ya? Sampai saya ngomong, nih kalau Tuhan ada, Tuhan mungkin akan tanya, ini umat maunya apa sih ya? Dia kan dikasih online, dikasih offline, bilangnya
jarak macam-macam macet, parkir panas dan waktunya masih keluar malam-malam udah capek ya. Karena ketika online semuanya tersedia di rumah, alasan-alasan baru muncul lagi. Jadi sudah bisa dijadikan alasan itu lagi. Nah terus kan kemudian jangan dilupakan bahwa yang online ini hanya sementara loh. Ya kita nggak berharap selamanya online ya. Jangan sampai 4 bulan itu waktu yang lama untuk membentuk sebuah pola baru, dan pasti sudah terjadi di keluarga dan kehidupan kita ya. Pasti. Kesulitan yang akan muncul di kemudian hari adalah membalikan kepada ritme awal ketika semuanya sudah terjadi, sudah berlangsung normal. Ya, merasakan loh, bisa pertama kali jadi umat itu nggak enak banget. Hampir 2 jam bisa pakai 1,5 jam, bisa tahbisan pakai masker itu rasanya nggak enak banget. Ngomong banget ya. Lalu biasanya kita duduk temu, hey apa kabar, itu pergi sama siapa. Ini ada batas jarak jauh, depan kursi kosong dikasih jarak, udah duduk. Yang senang sendiri, akhirnya dia nggak merasa sendiri kan, semuanya akhirnya sendiri kan duduknya. Iya. Ini juga sama. Ini juga jadi kemenangan orang yang biasanya hidup sendiri ya. Nah orang yang biasanya senang rame-rame baru ngumpul bentar, dia ngumpul. Gitu kok. Jaga-jaga dia. Orang-orang sekarang udah terbiasa. Betul. Wah, kita kebanyakan ngumpul nih, jaga jarak gitu. Lebih baik pulang aja deh. Iya. Begitu sekarang begitu. Salam damai ya, tahbisan baru. Biasanya kan orang gue gini. Iya. Selamat. Ya elah, ini dunia apa sih yang kita hadapin sekarang? Dan kalau misalnya di era sekarang ini, jangan lupa untuk tetap memperhatikan kebebasan berpendapat juga ya. Oh iya, pasti. Apalagi di dunia digital ini, seperti tadi kata Romo yang sempat disampaikan, bahwa memang karena kita juga cuma bisa melihat dari dunia digital, dari sisi aktivitas gereja juga digital, Zoom, Teams, yang semuanya itu, dan memang mudah sih untuk melihat kesalahan misalnya pembicaranya, kesalahan promonya, atau kesalahan petugas-petugasnya. Memang semuanya ini kan baru buat kita. Coba tolong kebebasan berpendapatnya disamakan dengan pemberian solusi. Betul. Gitu. Terakhir dong dari Romo nih menghadapi kemerdekaan kita yang ke-75 tahun dengan keadaan PSBB ya. Ini. Apakah masih merasakan kemerdekaan itu? Apakah benar-benar kita sudah merdeka ataukah kita terkungkung dengan apa tuh? Nih, kebebasan saya selalu berhadapan dengan kebebasan orang lain. Ya paham ya? Iya. Saya orang bisa bermain sepak bola dengan nendang bebas, dengan tendangan berbagai macam salto dan macam-macam, tapi tetap ada rules karena kebebasan saya berhadapan dengan pemain bola yang lain, misalnya di tengah lapangan. Gitu kan. Iya. Maka ada pedoman. Masih segini dulu paling, nanti kita akan lanjutkan dengan tema-tema yang menarik pastinya. Ya, dan udah banyak bintang tamu abis ini yang tadi kita tungguin aja. Mungkin kita nanti jadinya berempat. Bisa, ya kan? Bisa. Kita geser tetap ada Romonya, ya kan, sebagai narasumber. Jadi subkon gitu ya. Subkon kita yang utamanya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Share dong. Share juga lupa. Pastinya. Jangan lupa pencet tombol di bawah loncengnya. Ting. Biar tahu gitu. Betul. Iya. Jadi biar tahu update selanjutnya. Jangan lupa juga jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sempat. Ya, pertanyaannya adalah pada tanggal berapakah Romo Sony merayakan ulang tahun tahbisannya? Ya, ulang tahun tahbisannya dan keberapakah perayaan tahbisan untuk tahun ini? Betul. Gitu. Jadi jangan lupa di komen semuanya supaya bisa kita kasih hadiahnya buat kamu, karena banyak, ada sepeda lipat, ada handphone, ada gadget lainnya, ada penghitung angka. Saya tidak bisa ikut. Waduh. Dan bendera merah putih pastinya nanti kita catat. Boleh. Oke, kalau gitu thank you banget nih. Terima kasih Romo Sony. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Jadi selamat sehat selalu. Bye. God bless everyone.